Nah, mari kita mulai. Bagaimana prakteknya negara-negara komunis yang ada? Sebutlah misalnya sekarang Cina. Orang mengatakan dengan sangat, oh Cina itu bukan negara komunis. Bohong. Cina sampai hari ini menerapkan ideologi komunisme untuk membuat ikatan homogen masyarakat. Di Cina sampai hari ini ada 70 juta pemuda kader-kader merah yang tugasnya adalah untuk mengontrol pemahaman, ideologi, dan doktrin keyakinan terhadap nabinya yang bernama Mao Zedong. Siapa orang bertentangan dengan buku merah, bertentangan dengan prinsip-prinsip pandangan-pandangan yang dibuat Mao Zedong, maka orang tersebut dianggap musuh negara. Dan untuk tahap tertentu, orang-orang yang dianggap bertentangan itu bisa dibunuh, dihilangkan, atau diperlakukan dengan melakukan banyak hal. Jadi penampakan yang dimainkan oleh Cina hari ini merupakan penampakan gaya komunisme, liberalisme, komunisme, kapitalisme. Apapun, Cina hari ini masih bagian daripada mesin pembunuh daripada komunisme ateis yang memang mereka telah membuktikan dengan memperlakukan saudara kita seiman yang ada di Xinjiang Uighur. Artinya apa? Bahwa negara-negara komunis selalu menampilkan penampakan yang manipulatif, berbohong. Dan itu watak mereka. Jadi kalau mau kita sebut dengan lebih lanjut, mereka sering melakukan kebijakan-kebijakan sepihak, tidak mempertimbangkan suasana alam, tidak mempertimbangkan aspirasi masyarakat. Ya, kita bisa tengok lagi di Korea Utara. Bagaimana di Korea Utara masyarakat itu dipaksa untuk BAB, yang mana tinjanya tersebut harus disetorkan dengan sejumlah kilograman tertentu, yang mana kalau hasil produk dari itu bukan diproduksi jadi pupuk, dan itu menjadi perintah nasional. Ya. Jadi kita menangkap betul bahwa penerapan haluan komunisme dalam sebuah pengelolaan negara merupakan sebuah tindakan yang menentang fitrah manusia. Kita bisa tengok bagaimana mereka memberikan sikap kepada pers. Tidak ada berita yang bisa keluar kecuali berdasarkan kemauan daripada penguasa yang berkuasa sehuruf pun. Dan tidak akan ada lagi cover both side. Berita apapun hanya ada pembenaran yang dikeluarkan oleh mesin hoax yang utama, yaitu penguasa yang ada di negeri-negeri yang berhaluan komunis. Kita boleh bertanya, atas dasar apa matinya 700 lebih para petugas KPPS? Dan pasti kita tidak akan dapat jawabannya. Kalau kita mulai nyinyir dan mempersoalkan, maka kita akan berhadapan dengan hukum yang akan melakukan tindakan-tindakan yang membuat kita terdiam, atau kita mendapatkan vonis dengan angka tahun yang semau-maunya dari orang itu. Apakah itu merupakan ciri negara komunis? Silakan saja dilakukan pembelajaran penelitian. Di negara-negara komunis, orang tidak boleh menyatakan perbedaan pendapat walaupun ilmiah sekalipun. Dan lembaga-lembaga ilmiah dimonopoli orang-orang yang tidak mempunyai kapasitas, tidak mempunyai kualitas dalam sosok sebagai orang atau kumpulan orang yang mempunyai kualitas akademis. Itu terjadi tahun 50-an dan itu kelihatannya juga terjadi di negeri kita hari ini. Tapi benar atau tidak, perlu diadakan penelitian. Perlu diadakan riset, betulkah negara berhaluan komunis seperti itu, dan bagaimana kenyataannya di Rusia, bagaimana kenyataan di Yugoslavia, bagaimana keadaan di negara Eropa Timur, dan beberapa negara-negara lain di Asia seperti Korea Utara maupun negara yang ada di Amerika Latin seperti Kuba. Negara berhaluan komunis, ciri-cirinya bisa kita sebutkan bahwa pemimpinnya akan memimpin seumur hidup. Kecenderungan Fidel Castro untuk seumur hidup jadi catatan. Dan kalau ada orang memimpin sebuah negeri lalu mulai mengacak-acak peraturan, kita semua sama tahu bahwa untuk jabatan-jabatan publik, jabatan politik hanya dibatasi 2, lalu ingin menambah lagi. Apa bedanya dengan Fidel Castro? Apa bedanya dengan Joseph Broz Tito? Apa bedanya dengan pemimpin-pemimpin di negara-negara berhaluan komunis? Silakan dipelajari. Dan mereka biasa mengeksploitasi kemiskinan masyarakat bawah dengan gaya-gaya yang sangat memuakan, dan itu dilakukan oleh pemimpin-pemimpin berhaluan komunis. Pura-pura bersatu dengan rakyat miskin, tapi di saat yang sama dia bisa beli mobil dengan harga 15 miliar. Kita tidak bisa membahasakan apa lagi bahwa sikap munafik, sikap antagonisme
ya, permainan-permainan dengan permainan-permainan narsis, permainan-permainan selfie, ya, dan semua berujung dengan beban berat. Ketika berkunjung ke tepi sawah, maka besok akan ada impor beras. Ketika berkunjung ke apotik, maka besok ada impor obat-obatan. Semua itu fakta di lapangan, dan kita tidak boleh mempertanyakan, karena kita akan berhadapan dengan atas nama pelanggaran hukum dengan pasal-pasal yang ditentukan semau gue. Itu dulu di negara-negara yang komunis begitu. Orang-orang yang dianggap salah itu berdasarkan selera dari penguasa. Walaupun ada orang yang jelas-jelas bersikap salah, ya, kemarin katanya ada yang mau nyumbang 2 triliun, bukan pasir. Bagaimana seorang dosen dari universitas ternama dengan gagah perkasa sambil menghina-hina ulama Islam pribumi Muslim yang dianggap tidak punya sumbangan. Apakah saudara Ade Armando tidak tahu berapa besar sumbangan Muhammadiyah di masa Covid ini? Sudah lebih dari angka sekian triliun dibandingkan si Aikidi, ya. Saya nggak tahu nih Aikidi adiknya Mukidi atau saudaranya Mukidi, silakan ditanya nanti di kelurahan. Jadi negara yang berhaluan komunis adalah negara yang tidak peduli dengan penderitaan rakyatnya. Yang penting berkuasa terus berkuasa. Yang penting anaknya dapat kekuasaan, menantu dapat kekuasaan. Yang lain jangan coba-coba mempertanyakan, karena itu akan berhadapan dengan vonis. Contoh yang paling konkret, Habib Rizik Syihab. Habib Rizik Syihab itu adalah seorang yang telah kita semua menyimak bagaimana kasus ketiga dengan kasus rumah sakit Umi. Logika apa dalam sebuah vonis? Maka hakim ketua menyebut-nyebut akan adanya permaafan presiden agar beliau bisa bebas. Ada di pasal berapa dalam sistem tata penyelenggaraan persidangan sehingga kesalahan harus mendapatkan restu permaafan dari seorang presiden, dan itu terucap di ruang sidang. Maka kalau mau dibilang negeri komunisme yang berhaluan komunis, pemimpinnya dan sistem penanganan negaranya bersikap otoriter, sepihak, informasi yang sangat tertutup. Kita punya pertanyaan-pertanyaan dengan banyak hal, ya. Kematian-kematian sejak tahun 98, 99, 2000, 2018, 2020, 2019. Jadi kalau kita rangkum secara nasional, sejak masuknya tahun 2014-an ke sini, kita melihat betul aura dan aroma pandangan-pandangan komunisme itu memang mulai tercium dengan pekat, menyengat, bau amis darah. Kelihatannya akan terus terjadi dengan atas nama penegakan hukum yang dilakukan dengan semena-mena, dengan atas nama perlindungan kekuasaan. Apa artinya bahwa ketika kita membincangkan negara yang berhaluan komunis atau negara yang berpaham komunisme, kita tinggal bertanya, bagaimana dengan Indonesia kita hari ini? Adakah tekanan yang mereka lakukan dengan sangat kejam, keji, sistematis kepada kaum beragama, terutama Islam? Adakah mereka melakukan tindakan-tindakan yang sepihak? Adakah kebohongan-kebohongan publik yang dilakukan berulang-ulang? Adakah sikap-sikap narsis dan sikap-sikap yang menunjukkan bahwa dia adalah orang yang sebenarnya berbuat tidak sesuai dengan yang alami? Adakah terjadinya ketidakadilan yang mengarah kepada kriminalisasi para ulama, tokoh-tokoh, dan memberikan eksploitasi kepada orang-orang miskin? Adakah kebijakan-kebijakan yang menentang alam? Adakah kebijakan-kebijakan yang memberikan rasa ketidakadilan yang terus-menerus? Adakah suasana yang menebarkan rasa ketakutan dan kecemasan? Kalau kita inventarisasi, kelihatannya tinggal menunggu formalisasi, tinggal menunggu disahkannya satu pernyataan yang bersifat de jure untuk membuat negara tersebut menjadi negara yang berhaluan komunis. Wallahu alam. Silakan dipertimbangkan, silakan ditanyakan apakah Indonesia kita hari ini menjadi Indonesia yang berketuhanan yang Maha Esa, menjadi negara berkeadilan, menjadi negara yang punya jiwa persatuan, masih negara yang masih memegang permusyawaratan, dan negara yang selalu berpikir dalam konteks kebersamaan. Mari kita tanyakan dan kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Indonesia tetap menjadi negara yang berdasarkan Pancasila, yang berkhidmat kepada
rahmat Allah Subhanahu wa taala dan memberikan ruang dan peluang yang besar untuk amalan-amalan menurut agamanya masing-masing, termasuk umat Islam untuk izul Islam wal muslimin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.